Assalamualaikum para pecinta kisah misteri. Sebelum kamu tenggelam lebih jauh dalam cerita ini, aku ingin bertanya dulu, kamu nonton dari kota mana? Tulis di komentar, biar kita tahu seberapa jauh kisah ini menjangkau. Dan untuk yang sudah subscribe, semoga hidupmu dipenuhi keberkahan, rezeki lancar, usaha naik kelas, dan dijauhkan dari segala gangguan yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Sekarang, mari kita mulai kisah yang tidak seharusnya diceritakan, namun tetap ingin keluar ke permukaan, seperti bayangan yang tidak bisa ditahan meskipun lampu sudah dipadamkan. Kisah ini dimulai pada suatu malam ketika angin hujan membawa aroma tanah basah yang menyelinap di antara celah-celah bangunan tua, mengalir di permukaan jalanan pasar yang mulai sepi. Ardan, seorang pedagang kaki lima yang telah bertahun-tahun bergantung pada nasi goreng dagangannya, menutup gerobaknya dengan tangan yang berat. Malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar lelah, bukan sekadar putus asa, tetapi seperti ada mata-mata yang memperhatikannya dari sudut gelap yang tidak pernah ada sebelumnya. Seluruh hidupnya terasa rapuh. Penghasilannya menurun drastis dalam 2 bulan terakhir. Pelanggan mulai jarang. Bahkan orang-orang yang dulu selalu membeli dagangannya kini hanya lewat tanpa menoleh. Mungkin rezeki lagi seret, begitu pikirannya menghibur diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, lebih dingin dari sekadar nasib buruk. Hujan turun ringan, bukan deras, tetapi cukup untuk membuat bayangan di jalan tampak lebih dalam. Ardan menatap gembok gerobaknya yang basah. Ia ingin pulang cepat, tapi entah kenapa kakinya tidak bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahan. Seolah hawa malam sedang memanggil. Dan saat itulah, dari ujung gang sempit yang seharusnya gelap total, muncul cahaya redup. Cahaya yang tidak berasal dari lampu pijar, bukan pula dari motor yang lewat. Cahaya itu bergerak perlahan, lembut, seperti kunang-kunang yang tumbuh menjadi manusia. Langkah Ardan terhenti. Bulu kuduknya berdiri. Cahaya itu akhirnya membentuk siluet seseorang. Jubah putih, wajah samar, langkah tanpa suara. Anehnya, meski sosok itu muncul dari arah gelap yang mestinya menimbulkan ketakutan, Ardan tidak merasa terancam. Justru ada ketenangan aneh yang menyusup di balik rasa takutnya. Sosok itu berhenti tidak jauh darinya, lalu berkata dengan suara yang begitu lembut, lebih lembut daripada hembusan angin, namun jelas memasuki telinga hingga ke dasar hati. Ardan, aku tahu apa yang kau perjuangkan. Ardan terpaku. Ia tidak pernah melihat pria itu sebelumnya. Tidak mungkin seseorang bisa mengetahui namanya tanpa pernah bertemu. Anda siapa? Tanyanya pelan. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang begitu kuat. Suara itu melanjutkan, aku bukan manusia sepertimu. Tapi aku bukan dari golongan yang membuatmu berlari ketakutan. Aku tidak datang untuk menyesatkan. Aku datang karena pintu langit mendengar keluhanmu. Ardan menelan ludah. Tangannya gemetar. Jadi, kamu apa? Suara lembut itu menjawab, aku adalah ciptaan Allah, sama sepertimu. Hanya bentuk kami berbeda. Detik itu, angin berhenti. Suasana seperti membeku. Hujan yang tadinya menetes seolah diperlambat oleh waktu. Dan di tengah semua itu, sosok berjubah putih mengatakan hal yang mengubah seluruh jalan hidup Ardan. Aku datang membawa pertolongan. Penglaris, tetapi bukan yang biasa dicari manusia. Penglaris yang tidak menodai imanmu. Kata penglaris membuat Ardan mundur setengah langkah. Ia pernah mendengar cerita gelap tentang pedagang yang memakai pesugihan, makhluk halus, sesajen, dan berbagai praktik hitam demi menarik pembeli. Tapi sosok ini tidak seperti itu. Tidak ada aroma busuk. Tidak ada hawa panas. Yang ada hanya ketenangan, seperti ruang yang dipenuhi zikir. Aku tidak ingin pesugihan, kata Ardan cepat. Suaranya tegas, meski tubuhnya masih gemetar. Aku bukan orang yang mau menjual diri untuk kaya.
Sosok itu tersenyum samar. Senyum yang tidak terlihat bibirnya tetapi terasa di hati. Justru karena itu aku dipanggil kemari. Kau meminta rezeki, tapi kau tetap memegang solat. Kau lelah, tapi tidak pernah memaki takdirmu. Kau hampir putus asa, namun hatimu tidak gelap. Ardan perlahan menghela napas. Semua terasa terlalu aneh, terlalu cepat, terlalu nyata namun seperti mimpi sekaligus. Sosok itu lalu menundukkan kepala sedikit. Aku tidak datang untuk membuatmu kaya, Ardan. Tetapi aku bisa memberi penglaris yang disebut penglaris baik, keberkahan. Kata itu, keberkahan, menyentuh Ardan seperti sesuatu yang hangat. Bukan sekadar ramai pembeli, bukan sekadar banyak uang, tapi ketenangan yang selama ini hilang. Tapi, kenapa aku, gumamnya? Karena hidupmu jujur, jawab sosok itu. Dan Allah memberi rezeki dengan cara yang tak selalu dapat dipahami manusia. Kadang melalui tangan yang tidak mereka lihat. Sebelum Ardan bisa bertanya lebih jauh, sosok itu mengangkat tangan, dan hembusan angin berputar mengelilingi mereka. Bukan dingin, bukan panas, hanya damai. Dan di tengah hembusan itu, suara lembut itu berbisik. Mulai esok, gerobakmu tidak akan lagi sepi. Semua warna di sekitar Ardan mulai memudar. Bukan karena ia pingsan, bukan pula karena sosok itu menghilang, tetapi seperti realitas perlahan ditutup tirai. Sosok berjubah putih itu menatapnya sekali lagi, lalu berkata, "Ingat, jangan tinggalkan syalatmu. Jangan ambil keuntungan berlebihan. Jangan sombong. Jika kau melanggar 3 hal itu, keberkahan ini akan hilang." Kemudian, pof, sosok itu lenyap. Tidak menghilang seperti asap. Tidak berpindah seperti bayangan. Ia lenyap seperti cahaya yang kembali ke sumbernya. Ardan berdiri sendirian di pasar yang kembali sunyi. Tapi kini ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa kuat, bersih, dan nyata. Malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya baru saja memasuki sebuah bab yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah bab yang melibatkan dunia tak terlihat yang berjalan berdampingan dengan manusia. Kadang membantu, kadang menjerumuskan, dan kadang hanya menunggu di tempat gelap untuk melihat manusia memilih jalannya sendiri. Setelah malam itu, kehidupan Ardan tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang lembut, namun ada rasa baru yang mengendap di dadanya. Antara harapan, ketenangan, dan sedikit ketakutan karena ia masih tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia bangun lebih awal dari biasanya, entah kenapa tubuhnya terasa ringan, seakan ada energi yang mengalir tanpa henti di dalam dirinya. Ketika ia mengambil air wudhu, permukaan air terasa lebih jernih, lebih dingin, tapi bukan dingin yang menusuk, dingin yang menenangkan, seperti mengetuk pintu kesadaran yang baru. Ardan menatap pantulan wajahnya dalam genangan air. Tidak ada perubahan fisik, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Semacam keyakinan yang tumbuh tanpa ia sadari. Setelah sholat subuh, ia duduk lama, membiarkan doa-doanya mengalir dengan lebih tulus dari sebelumnya. Saat waktu zuhur semakin dekat, ia mendorong gerobaknya menuju pasar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Biasanya ia berjalan sambil memikirkan bagaimana cara menarik pembeli hari itu, memikirkan harga bahan yang naik, memikirkan seberapa banyak ia harus berhemat agar cukup makan. Tapi hari itu, langkahnya terasa enteng. Pasar pun tampak sedikit berbeda, lebih hidup, lebih hangat, meski suasananya sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun Ardan merasakan sesuatu di udara, seperti ada yang berbisik lembut di sekitar telinganya. Bersyukurlah, Ardan. Sesungguhnya pertolongan Allah datang kepada mereka yang sabar. Ia meletakkan gerobaknya di tempat biasa, pojok pasar yang terkenal sepi, jauh dari kerumunan pedagang lain. Letaknya tidak strategis. Itulah alasan banyak orang tidak mau berdagang di area itu. Tapi anehnya, ketika ia mulai menata bahan-bahan dagangannya, beberapa orang mulai melirik.
Pada awalnya hanya sekilas, seperti rasa penasaran yang lewat begitu saja. Namun perlahan, satu persatu kaki berhenti. "Bang, nasi goreng satu," kata seorang pengendara motor yang biasanya tidak pernah membeli. Ardan terkejut, tapi ia mencoba menyembunyikan reaksi itu. Ia tersenyum, memasak seperti biasa, jujur dalam takaran, tidak ada yang ia kurangi atau ia sembunyikan. Saat pelanggan itu makan, ekspresi wajahnya berubah, bukan karena rasa yang luar biasa lezat, tapi karena ada kehangatan yang muncul tiba-tiba. Seperti sedang makan sesuatu yang memberi ketenangan. Orang itu memakannya dengan perlahan, menikmati tiap suapan, lalu berkata, "Bang, rasanya beda ya, enak, tapi kayak adem." Perkataan itu membuat Ardan menggigit bibirnya pelan. Ia tahu benar apa yang terjadi, meskipun ia tidak berani mengakuinya. Ia hanya tersenyum sedikit, mungkin karena lapar. "Bang." Orang itu tertawa, membayar, lalu pergi. Tapi sebelum pergi, ia berkata, "Besok saya beli lagi, Bang." Kata-kata itu terasa seperti hadiah. Satu pelanggan tidak akan mengubah hidupnya, tapi yang membuatnya merinding adalah energi aneh yang ia rasakan setiap kali seseorang membeli dagangannya. Seperti ada sesuatu yang bergerak lembut di sekitar gerobaknya. Angin halus yang tidak datang dari arah manapun, tidak membawa debu, hanya membawa ketenangan. Hari itu, entah bagaimana, gerobak yang biasanya sepi berubah menjadi tempat yang ramai. Bukan ramai berlebihan, tetapi ramai yang menenangkan, tidak membuat Ardan kewalahan. Pelanggan datang dengan urutan rapi, seakan ada yang mengatur alurnya. Tidak ada yang berebut, tidak ada yang mengeluh. Bahkan orang-orang yang terkenal galak di pasar hari itu tampak sabar dan tersenyum. Kalau biasanya Ardan hanya mendapat 5 hingga 8 pembeli dalam sehari, hari itu ia mendapat lebih dari 15. Tidak fantastis bagi pedagang besar, tapi bagi Ardan, itu seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun di balik keramaian itu, Ardan merasakan sesuatu yang lain. Sesekali, ketika ia sedang memasak, ia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Bukan menakutkan, bukan mengganggu, tetapi seperti teman lama yang sedang mengawasi dengan niat baik. Ketika ia menoleh, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, ia tidak sendirian. Suara yang kemarin datang di pasar masih menggema dalam memorinya. "Mulai esok, gerobakmu tidak akan lagi sepi." Dan benar, itu terjadi. Tapi janji kedua yang disampaikan sosok berjubah putih itu juga terus mengganggu pikirannya. Jangan sombong. Ardan bahkan belum merasa sombong, tapi ia khawatir jika suatu saat ia lupa diri. Menjelang sore, para pedagang lain mulai memperhatikan. Terutama pedagang mie ayam dan sate yang biasanya meremehkan Ardan karena lokasinya dianggap membawa sial. Mereka mulai melihat bahwa gerobak Ardan tidak lagi sepi seperti dulu. Beberapa dari mereka mengangkat alis, saling bertukar pandang, bahkan ada yang berbisik-bisik. Ardan dapat merasakan tatapan mereka seperti jarum kecil yang menusuk dari kejauhan. Namun ia berusaha tetap tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah semua pelanggan terakhir pergi, Ardan mulai membersihkan gerobaknya. Dan ketika ia selesai, ketika matahari sudah tenggelam dan lampu-lampu pasar mulai redup, ia kembali merasakan kehadiran itu. Kehadiran yang menemani selama ia berdagang. "Apa kau merasakan perubahannya, Ardan?" Sebuah suara lembut terdengar tepat di belakangnya. Suara itu tidak mengagetkan, bahkan seperti sesuatu yang ia tunggu-tunggu. Ardan menoleh pelan. Sosok berjubah putih itu muncul lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya tetap samar, tidak terlihat detailnya, tetapi dari sorot samar yang tampak, Ardan bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. "Ya, aku merasakannya," jawab Ardan pelan. "Tapi aku takut." Sosok itu bergerak mendekat sedikit. "Takut apa?" Ardan menggenggam kain lap di tangannya. "Takut bahwa aku tidak bisa menjaga semua yang tadi kau bilang. Takut kalau aku jadi sombong. Takut kalau aku lupa sholat gara-gara sibuk."
Takut kalau aku jadi tamak. Sosok itu mengangguk, seperti guru yang memahami muridnya tanpa perlu banyak kata. Ketakutanmu adalah tanda bahwa kau berada di jalan yang benar. Orang yang takut akan kesombongan tidak akan mudah disombongkan. Orang yang takut akan lupa tidak akan mudah melupakan. Ardan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin kecewa dan tidak ingin mengecewakan. Sosok berjubah itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba udara di sekitar mereka bergetar pelan, membawa aroma wangi yang menenangkan, seperti wangi kayu-kayuan yang dibakar untuk zikir malam. Aku tidak datang untuk membuatmu kuat, Ardan. Aku datang untuk menguatkan apa yang sudah ada dalam dirimu. Kau hanya perlu mempertahankannya. Setelah itu, sosok itu perlahan memudar. Ingat, katanya sebelum benar-benar hilang, keberkahan datang bukan hanya dari rezeki, tapi dari cara kau memperlakukannya. Dan saat suara itu lenyap, Ardan menyadari sesuatu yang baru, bahwa perjalanan ini baru dimulai. Bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah gerbang kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, lebih terang, semua bergantung pada pilihan yang ia ambil. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perubahan yang semakin jelas. Gerobak Ardan yang dulu sepi seperti sudut gelap yang tak pernah dianggap ada, kini terlihat seperti pusat kecil yang memancarkan kehangatan di tengah pasar. Pagi terasa lebih segar, bahkan aroma nasi goreng yang ia masak seolah membawa kesan berbeda. Bukan karena ia menambah bumbu, bukan pula karena ia mengganti resep, tetapi seperti ada tangan halus yang memberi sentuhan tak terlihat pada setiap langkahnya. Para pelanggan yang datang pun tidak hanya membeli, tetapi juga bercerita. Ada yang bercerita bahwa hari itu menjadi lebih ringan setelah makan dagangannya. Ada yang bilang merasa lebih tenang. Ada pula ibu-ibu yang mengaku biasanya pusing memikirkan urusan rumah. Tetapi entah kenapa setelah makan di gerobaknya, hati mereka terasa lebih lapang. Ardan hanya tersenyum dan menanggapinya dengan sopan. Padahal jauh di dalam hati, ia masih merasakan bahwa ada kekuatan lembut yang bekerja di balik semua itu. Namun semakin ramai dagangannya, semakin besar pula perhatian yang ia terima dari pedagang lain. Dan tidak semua perhatian itu baik. Di pasar itu, ada pedagang sate bernama Rahmat, seorang pria yang sudah berjualan selama lebih dari 10 tahun. Sikapnya kasar, suaranya keras, dan ia terkenal tidak suka jika ada pendatang baru yang mengusik wilayah kekuasaannya. Setiap kali Ardan mulai kembali ramai, mata Rahmat selalu mengawasinya, seperti mata burung pemangsa yang mencari mangsa yang bergerak sedikit saja tidak sesuai. Suatu sore, ketika Ardan hampir selesai berdagang, Rahmat datang sambil mengunyah rokok. Dan, katanya dengan suara berat, "Kok bisa ya tempat kau tiba-tiba ramai? Dulu sepi kayak kuburan. Sekarang tiap hari kayak jual emas." Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tetapi tatapan matanya dingin, penuh curiga. Ardan mencoba tersenyum. "Mungkin karena Allah lagi kasih rezeki, Bang." Rahmat menjibir pelan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi dari cara ia melirik, Ardan tahu bahwa pembicaraan itu tidak akan berhenti sampai di situ. Malam itu, Ardan merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika ia sedang membersihkan gerobaknya, tiba-tiba angin menerpa dari arah berlawanan. Tidak keras, tetapi cukup aneh, karena angin itu membawa hawa dingin yang merayap seperti kabut tipis. Ardan menoleh, dan ia melihat sesuatu bergerak cepat di ujung lorong pasar yang gelap. Bayangan hitam yang kurus, bergerak seperti asap yang sedang mencari celah. Bayangan itu tidak seperti sosok berjubah putih yang ia temui beberapa hari lalu. Jika sosok berjubah putih membawa ketenangan, maka bayangan hitam itu membawa tekanan yang membuat dada terasa sesak, seolah udara tiba-tiba menolak untuk masuk. Ardan bergidik. Untuk pertama kalinya sejak perubahan ini terjadi, ia merasa takut.
Bukan takut pada manusia, tapi takut pada sesuatu yang tidak memiliki bentuk jelas, yang hadir tanpa suara, tanpa niat baik. Saat ia mendorong gerobaknya untuk pulang, langkahnya terhenti ketika merasakan kehadiran yang sudah ia kenal. "Jangan takut," suara lembut itu muncul dari belakangnya. Sosok berjubah putih tampak berdiri di sana, kali ini lebih terang dibanding sebelumnya, hampir seolah tubuhnya memantulkan cahaya lampu pasar. "Apa itu tadi?" tanya Ardan, nadanya bergetar. Sosok itu menatap ke arah lorong gelap. "Ada yang memperhatikanmu. Bukan manusia." Ardan menelan ludah. "Kenapa? Kenapa ada yang memperhatikan?" Sosok itu menundukkan kepalanya sedikit, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari kejauhan. "Karena tidak semua makhluk senang dengan keberkahan. Ada yang iri. Ada yang merasa wilayahnya diganggu. Ada yang ingin menarikmu ke jalan yang lebih mudah, jalan yang gelap." Ardan menggenggam pegangan gerobaknya lebih kuat. "Aku tidak ingin yang gelap," katanya cepat. "Aku tahu," balas sosok itu, "tapi ada makhluk yang tidak peduli apa yang kau inginkan. Mereka hanya melihat manusia yang sedang naik rezekinya, dan mereka merasa berhak mengambil bagian." Dalam beberapa hari berikutnya, Ardan mulai merasakan perubahan lain. Bukan pada dagangannya, yang tetap ramai dengan cara yang wajar, tetapi pada hawa pasar itu sendiri. Ketika pagi tiba, semuanya terasa normal. Namun saat siang mendekati sore, bayang-bayang di sudut pasar terasa lebih pekat dari biasanya. Pedagang mulai melirik ke belakang bahu mereka tanpa alasan jelas. Cahaya matahari terasa lebih cepat padam, dan beberapa kali Ardan mendengar suara yang tidak seharusnya ada. Suara ketukan kecil di bawah gerobaknya padahal tidak ada binatang. Suara langkah pelan di belakangnya padahal ia sendirian. Bahkan ada satu malam ketika ia mendengar suara yang berbisik pelan, begitu pelan hingga hampir tidak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhnya merinding. "Kenapa kau tidak memilih cara yang cepat?" Ardan langsung menoleh, namun tentu saja tidak ada siapa-siapa. Sosok berjubah putih itu selalu muncul ketika ia merasa ketakutan paling dalam. Tidak selalu terlihat, tetapi kehadirannya terasa seperti angin hangat yang menenangkan. "Gangguan itu bukan kebetulan," katanya suatu malam. "Ada pedagang di pasar ini yang memakai bantuan jin lain. Jin dari golongan gelap. Dan makhluk itu mulai merasa kau adalah ancaman." Ardan memejamkan mata. "Aku tidak mengganggu siapapun," jawabnya. Sosok itu mengangguk. "Betul, tapi keberkahan selalu mengganggu mereka yang hidup dari keserakahan." Kata-kata itu membuat Ardan sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Bahwa ia bukan hanya harus menjaga kejujurannya, tetapi juga menjaga dirinya dari makhluk yang iri terhadap cahaya kecil yang ia miliki. Di hari ketujuh perubahan itu, gangguan mulai tampak lebih jelas. Saat ia sedang memasak, api di wajan tiba-tiba membesar, seolah ada angin yang meniup dari bawah. Pelanggan yang sedang menunggu sempat mundur karena terkejut. "Bang, itu kenapa apinya?" tanya salah satu. Ardan menenangkan mereka sambil memutar kompor. "Tidak apa-apa, sedikit angin." Padahal ia tahu itu bukan angin. Saat malam tiba, gerobaknya sempat bergeser sendiri beberapa sentimeter, meskipun ia sudah mengganjalnya dengan batu. Lalu ada suara tawa kecil, suara yang tidak mungkin berasal dari anak kecil karena pasar sudah tutup dan semua pedagang sudah pulang. Tawa itu lirih, tidak normal, seperti suara seseorang yang menahan amarah sambil menyeringai. Ketika Ardan hendak pulang malam itu, cahaya lampu jalan berkedip 3 kali. Tiba-tiba angin berhenti, dan di ujung lorong, sosok hitam itu muncul lagi, lebih jelas, lebih tinggi, lebih tajam bentuknya. Kali ini Ardan bisa melihat garis tubuhnya, kurus, memanjang, dengan kepala sedikit miring seperti makhluk yang tidak mengerti bagaimana manusia berdiri. Bayangan itu bergerak tidak seperti manusia berjalan, tetapi seperti meluncur di atas tanah. Dan tepat ketika Ardan hendak mundur, sosok berjubah putih muncul di sampingnya, lebih terang dari sebelumnya,
Tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang membuat bayangan hitam itu mengerut, mundur, tapi tidak pergi. Kau harus hati-hati, Ardan, suara lembut itu berbicara. Perut pasar ini menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Dan ia tidak suka pada cahaya baru. Bayangan hitam itu menatap Ardan, meski tidak memiliki mata. Lalu ia berbicara, suara yang terdengar seperti batu bergesek dengan logam. Aku akan kembali. Di malam keempat setelah pertemuan itu, ketika langit tampak seperti kain beludru hitam yang dijahit dengan benang bintang-bintang pucat, aku kembali merasakan kehadiran gaib yang sebelumnya menegaskan diri sebagai jin muslim yang berniat membantu. Namun kali ini atmosfernya berbeda. Tidak menakutkan, tetapi juga tidak sepenuhnya menenangkan. Seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak dari balik tabir alam. Angin yang biasanya hanya berdesir lembut di halaman rumah, kini seperti berputar mengitari teras, membawa aroma tanah basah bercampur wangi kayu gaharu yang tidak mungkin berasal dari manapun di sekitarku. Rumah-rumah tetangga sudah lama tidak ada yang menggunakan pembakaran gaharu. Ketika aku membuka pintu perlahan, engselnya berdecit seperti bisikan tua yang telah lama menunggu untuk didengar. Dan di luar sana, di antara remang cahaya bulan yang hanya setengah, aku melihat bayangan panjang yang tidak seharusnya ada, karena tidak ada objek apapun yang bisa memantulkan bentuk setinggi itu. Bayangan itu tidak bergerak, tapi udara di sekitarnya bergetar seperti riak panas di atas aspal siang hari, memberikan kesan bahwa sesuatu yang tak terlihat berusaha menyesuaikan keberadaannya dengan dunia fisik. Engkau memanggilku lagi. Suara berat namun lembut muncul dari arah bayangan itu, bukan dari mulut makhluk apapun, melainkan langsung hadir di dalam pikiranku, membuat bulu kuduku meremang tak keruan. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas, sebab meskipun aku sudah pernah mengalaminya beberapa kali, tubuh manusia tetap tidak bisa sepenuhnya terbiasa dengan komunikasi lintas dimensi semacam itu. Aku bukan memanggil, jawabku dengan suara yang terdengar lebih bergetar daripada yang kuharapkan. Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan. Bayangan itu bergeser sedikit, namun gerakannya tidak mengikuti logika fisika. Ia tampak berpindah posisi tanpa proses perpindahan, seperti adegan yang dipotong dan ditempelkan ulang. Benar, ucap suara itu lagi, engkau berada di persimpangan. Penglaris yang kau minta bukanlah sekadar jalan untuk kelancaran rezeki, melainkan sebuah perjanjian pengawasan. Aku mengawasi, tapi bukan untuk mengekang. Aku menjaga agar engkau tetap pada jalur yang tidak melanggar hukum-hukum langit. Kata-katanya menancap dalam, membuatku teringat kembali peringatan yang ia berikan sebelumnya. Bahwa dunia manusia seringkali tergelincir bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan terhadap batas yang tak kasat mata. Ada sesuatu yang mendekat, lanjutnya dengan nada yang kali ini mengandung ketegangan halus. Sesuatu yang tidak menyukai perjanjian yang telah kau terima. Jantungku berdegup kencang, seolah hendak merobek dadaku. Apa maksudmu? Makhluk lain? Tanyaku, penasaran sekaligus takut. Bayangan itu mengerut seperti kabut yang ditarik garis tipis. Penglaris baik dari golongan kami bukan hal yang disukai oleh makhluk-makhluk yang memakan energi iri manusia. Mereka melihat keberuntungan sebagai ancaman, dan mereka ingin merusaknya. Tepat setelah kata itu terlintas, angin berhenti seketika, seolah dunia menarik napas panjang. Lalu, suara decitan aneh datang dari sisi kiri rumah, seperti kuku panjang menyeret tembok, sementara udara berubah lebih dingin, menusuk hingga tulang. Aku bergeser cemas, memandangi sudut gelap itu, tapi mataku tidak mampu menembus pekatnya. Jangan bergerak, perintah jin itu. Dan anehnya, tubuhku patuh tanpa ragu,
meskipun naluri liar ingin lari sekuat-kuatnya. Dari dalam kegelapan itu, aku mendengar desisan panjang, seperti napas makhluk yang tidak memiliki bentuk pasti. Ia telah mengikuti aroma perjanjianmu. Jelas jin itu lagi, dan malam ini ia mencoba mengusikmu. Tanpa peringatan, angin menyergap kuat, daun-daun berputar seperti pusaran kecil, dan bayangan tinggi milik jin muslim itu memanjang, membentuk perisai samar. Di baliknya, sesuatu yang tak berbentuk jelas merayap keluar, menampakkan diri sebagai gumpalan hitam pekat dengan gerakan tidak manusiawi. Ia tampak seperti asap yang penuh kebencian, menggetarkan ruang dengan kehadirannya. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis penuh permusuhan, dan seketika aku merasakan tekanan di dadaku, membuat napasku tertahan. "Jangan takut," ujar jin itu, kehadiranku lebih kuat darinya. Namun kekuatan itu terasa seperti dua arus besar yang saling bertabrakan di depan rumahku. Udara berdenyut, tanah bergetar ringan, dan lampu jalan di depan berkedip-kedip seperti hendak padam. Aku merasakan sesuatu menarik ujung jiwaku, sensasi aneh yang membuatku ingin menangis. Tapi kemudian cahaya samar muncul dari arah langit. Bukan cahaya terang seperti lampu, melainkan kilatan lembut yang memancarkan rasa damai. "Ini peringatan terakhir," kata jin tersebut. "Jangan pernah meragukan niatmu sendiri. Bila engkau berniat baik, maka segala bentuk penglaris yang diberikan akan menjadi penjagaan, bukan jebakan." Makhluk hitam itu melolong lirih, menyusut, dan menghilang seperti asap yang disedot ke ruang hampa. Ketika semuanya berakhir, aku tersadar bahwa tubuhku gemetar hebat, tapi ada kehangatan aneh mengalir di dadaku, seolah sesuatu yang murni disematkan untuk melindungi. "Perjalananmu belum selesai," ucap suara itu sebelum bayangannya memudar. "Tapi malam ini engkau telah berhasil mempertahankan hakmu." Udara kembali normal, angin kembali lembut, dan bulan tampak sedikit lebih cerah, seakan menyaksikan semuanya dari jauh tanpa mampu ikut campur. Dan di sanalah aku berdiri, menyadari bahwa sejak malam itu hidupku tidak akan pernah lagi benar-benar sama. Setelah malam itu, aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang sebelumnya tidak pernah ada dalam keseharian rumahku. Perubahan yang pada awalnya membuatku mencoba berdamai dengan logika, namun semakin hari semakin sulit dijelaskan dengan penalaran yang biasa kupakai untuk memahami kenyataan. Misalnya, setiap kali aku membuka warung di pagi hari, aroma harum yang samar seperti wangi daun bidara selalu menggantung di udara. Padahal aku tidak pernah menyimpan daun itu di rumah. Dan, lebih aneh lagi, wangi itu hanya muncul ketika aku berniat membuka usaha dengan hati tenang. Sementara pada hari-hari ketika aku merasa malas atau menggerutu, aroma itu sama sekali tidak muncul, seolah ada mekanisme selektif yang bekerja di balik layar. Kemudian, ada pula kebiasaan baru dari beberapa pelanggan. Mereka sering bercerita bahwa begitu lewat depan rumahku, tiba-tiba timbul dorongan dalam diri mereka untuk mampir, meskipun sebelumnya mereka tidak berniat berbelanja sama sekali. "Rumahmu ini rasanya seperti memanggil," kata salah satu pelanggan tua, sambil tertawa kecil, tapi tatapannya seolah memeriksa setiap sudut ruangan, seperti menemukan sesuatu yang tidak kasat mata. Aku hanya tersenyum gugup, karena tentu saja aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa rumahku memang dijaga oleh makhluk dari dimensi lain. Namun perubahan paling mencolok justru terjadi pada diriku sendiri. Setiap kali ada orang yang berniat buruk, misalnya yang mencoba menawar terlalu rendah dengan niat menipu, atau datang dengan energi iri, aku merasakan sensasi dingin halus mengalir di sepanjang tulang punggungku, disertai suara samar seperti gumaman doa yang tidak pernah aku hafal sebelumnya. Tapi entah bagaimana bisa kudengar di dalam kepalaku. Sensasi itu, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, cukup untuk membuatku tahu bahwa jin muslim itu masih dekat, mengawasi dari balik tirai yang tak terlihat. Pada malam-malam tertentu, terutama saat hujan rintik turun dan suara alam terdengar seperti bisikan jauh, aku merasakan kehadirannya lebih kuat. Udara di ruang tamu menjadi lebih hangat,
sementara lampu minyak yang biasa kupasang untuk menghemat listrik menyala sedikit lebih terang. Nyalanya seperti merespons sesuatu yang tidak tampak di ruangan itu. Pada suatu malam, ketika aku sedang mencatat stok barang, tiba-tiba kuulangi lagi suara itu. Lebih jelas dari sebelumnya, seperti lelaki dewasa yang berbicara dengan lembut dari balik punggungku. "Rezekimu hari ini terjaga," katanya. Aku tersentak. Pena hampir terlepas dari tanganku, tapi sensasi tenang yang muncul setelahnya terlalu kuat untuk membuatku panik. "Apakah engkau masih di sini?" tanyaku tanpa menoleh, karena aku tahu melihatnya secara langsung tidak selalu mungkin. Suara itu menjawab dengan nada datar namun tidak dingin. "Aku tidak pernah benar-benar pergi." Pernyataannya menggema dalam pikiranku, dan tiba-tiba aku sadar bahwa keberadaannya telah menjadi bagian dari hidupku. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, hanya saja bayangan ini memiliki kemampuan untuk menepis energi-energi buruk yang mengarah kepadaku. Namun, bersamaan dengan kenyamanan itu, muncullah sesuatu yang lain. Perasaan seperti ada mata tak terlihat lain yang mengintai dari jauh, entitas asing yang tidak termasuk dalam perjanjian kami, sesuatu yang tidak menyukai keberadaan jin penjagaku. Setiap kali aku meninggalkan warung untuk mengambil barang di gudang belakang, aku merasakan tatapan itu, seperti hawa panas yang menempel di tengkuk, membuatku sesekali menoleh tanpa sadar. Namun selalu yang kutemukan hanyalah sudut ruangan yang kosong. Hingga pada suatu sore, saat matahari tenggelam perlahan, aku mendengar pintu warung berderit meskipun aku yakin telah mengunci-nya. Ketika aku melangkah kembali ke ruangan depan, aku melihat seorang lelaki asing berdiri membelakangiku. Tubuhnya sangat kurus dan punggungnya membungkuk seolah membawa beban berat yang tidak kasat mata. Yang paling membuatku merinding adalah cara ia berdiri. Tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang ditempatkan di tengah ruangan tanpa izin. "Maaf, warungnya sudah tutup," ucapku pelan. Lelaki itu tidak menoleh, tidak bicara, hanya berdiri. Lalu tiba-tiba semua suara di sekitar meredam, suara tikus di atap, suara kipas angin tua di sudut, bahkan suara hujan yang sebelumnya terdengar deras berubah menjadi bisikan yang terlalu jauh untuk didengar. Dan ketika aku hendak mendekatinya, tiba-tiba udara di sekeliling kami bergetar, dan aku mendengar suara jin muslim itu bergema keras di dalam kepalaku, jauh lebih tajam daripada biasanya. "Jangan dekati dia." Tubuhku membeku. Lelaki itu kemudian menoleh perlahan, terlalu perlahan untuk ukuran manusia biasa, mengungkapkan wajah pucat yang matanya seperti dua cekungan gelap tanpa dasar, dan senyum tipis yang tidak mengandung kehidupan. Aku mundur selangkah, merasakan hawa dingin menyelimuti kaki-kakiku. "Itu bukan manusia," bisik jin itu lagi. "Itu utusan dari mereka yang iri pada keberuntunganmu." Ruangan tampak bergetar, dan sosok lelaki itu menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa gerakan, seperti bayangan yang diputus dari sumber cahayanya. Pada saat itu, aku sadar sepenuhnya bahwa apapun yang sedang berlangsung bukan lagi sekadar pemberian penglaris baik, melainkan sebuah konflik antara dua sisi alam gaib yang beradu kepentingan atas keberadaanku. Dan aku berada tepat di tengah-tengahnya, entah disukai atau dibenci, entah dilindungi atau diincar. Sejak kejadian sosok lelaki kurus tanpa suara itu muncul lalu lenyap begitu saja, malam-malamku berubah menjadi rangkaian teka-teki yang tak pernah habis. Seolah dunia gaib yang sebelumnya hanya mengintip dari celah kecil kini mulai mendekat dengan langkah-langkah yang lebih berani, lebih jelas, dan lebih berbahaya. Aku mulai memahami bahwa pemberian penglaris baik bukanlah sekadar bantuan.
melainkan sebuah ikatan yang menarik perhatian makhluk-makhluk lain yang sebelumnya tidak pernah mempedulikan keberadaanku. Hari-hari berlalu dengan keanehan yang semakin konsisten. Kucing-kucing kampung yang biasanya suka tidur di depan rumah kini enggan mendekat dan hanya memandang ke arah warungku dari kejauhan. Bulu mereka berdiri seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak ingin mereka lawan. Setiap pagi ketika aku membuka pintu, ada pola-pola aneh di lantai semen, semacam guratan melingkar seperti bekas sesuatu yang bergerak. Tapi bentuknya tidak seperti cakar, jejak kaki, atau bekas benda apapun yang manusia kenal. Kadang pola itu seperti spiral yang terputus, seolah sesuatu yang tidak memiliki bentuk pasti telah merayap perlahan dan kemudian menghilang saat fajar datang. Pada malam hari, terutama menjelang pukul 2, aku mendengar suara ketukan pelan di dinding belakang rumah. Pola ketukannya tidak acak, 3 ketukan pendek, lalu jeda panjang, lalu 1 ketukan berat yang menggema hingga tulang belakangku terasa dingin. Suara itu seperti panggilan yang teratur. Sesuatu yang mencoba berkomunikasi namun tidak sepenuhnya dapat memasuki wilayahku karena pengawasan jin muslim yang menjagaku. Pada suatu malam, ketika aku hendak menutup warung setelah seharian lelah melayani pembeli, angin berhenti berhembus seketika, dan udara menjadi terlalu diam. Diam yang tidak normal, diam yang membuat suara detak jantung sendiri terdengar seperti gong besar. Lampu neon di warung tiba-tiba berkedip-kedip, bukan seperti lampu tua yang mau mati, tapi seperti ada sesuatu yang menghalangi aliran energinya secara ritmis. Dalam kedipan itu, aku melihat bayangan hitam sangat tipis bergerak di sudut ruangan. Namun saat lampu kembali terang, tidak ada apa-apa. Mereka mulai menembus batas. Bisik suara jin muslim itu di dalam kepalaku terdengar lebih serius dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa engkau berada di bawah perlindungan, dan itu membuat mereka semakin ingin mengacaukannya. Aku menghela napas gemetar, duduk perlahan di kursi kayu yang sudah tua, mencoba menenangkan diri meski tubuhku merinding dari kepala hingga kaki. Kenapa mereka begitu ingin menggangguku? Tanyaku lirih, nyaris berbisik. Takut jika mengucapkan pertanyaan itu terlalu keras justru mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Jawabannya datang cepat, namun tidak dengan nada lembut seperti biasanya. Kali ini suaranya lebih berat, seolah membawa beban keprihatinan yang dalam. Karena energi keberuntungan yang diberikan kepadamu berasal dari cahaya. Cahaya itu tidak bisa mereka terima. Mereka hidup dari iri, dari gelapnya niat manusia, dari pikiran-pikiran buruk yang sering tidak diakui. Ketika seseorang seperti engkau menerima keberkahan dengan hati bersih, mereka merasa terancam. Kata-katanya membuatku terdiam lama. Aku tidak pernah menyangka bahwa hal-hal semacam iri, dengki, atau niat buruk bisa memiliki bentuk energi yang benar-benar dikonsumsi oleh makhluk tertentu. Namun kejadian-kejadian terakhir membuat teori itu masuk akal. Selama beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian ganjil terus meningkat. Pernah suatu pagi aku menemukan toples berisi kue yang biasanya diletakkan di meja kasir tertukar posisinya dengan botol kecap, padahal aku sangat yakin tidak pernah memindahkannya. Pada sore lain, radio tua yang sudah bertahun-tahun rusak tiba-tiba menyala sendiri dan memutar suara statis. Lalu dari sela-selanya terdengar bisikan aneh seperti orang membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak kupahami. Aku mencoba mematikan radio itu, tapi tombolnya macet dan tidak merespons. Hingga akhirnya suara jin itu menggema lagi. Jauhkan tanganmu. Itu bukan siaran dari dunia ini. Aku segera mundur, wajahku memanas karena pekikan jantung yang tidak teratur. Kemudian radio itu mati dengan sendirinya, seolah mengikuti perintah tak terlihat. Semakin hari, rasanya dinding antara dunia manusia dan dunia gaib di sekelilingku makin menipis. Aku bisa merasakan aktivitas mereka seperti gerakan aliran air di dalam ruangan yang tak terlihat. Namun yang paling mengejutkan terjadi pada malam ketika aku baru saja menutup warung dan hendak masuk ke kamar. Saat itu hujan turun deras, dan suara petir menggulung pelan di kejauhan. Ketika aku berjalan melewati lorong kecil di samping rumah,
Aku melihat sosok samar berdiri membelakangiku di ujung lorong. Sosok tinggi, ramping, dengan rambut panjang yang tergerai seperti serabut kelam yang basah. Sosok itu tidak bergerak, tapi seluruh atmosfer di sekitarnya bergetar, seperti udara menolak keberadaannya. Tubuhku terhenti otomatis. Mulutku kering. Langkahku membeku seperti dicengkeram oleh ketakutan paling purba yang pernah kurasakan. Dan saat aku hendak berbalik lari, suara jin muslim itu muncul keras, hampir seperti perintah. Jangan melihat matanya. Kalimat itu menusuk telingaku, membuatku merinding hingga ke ubun-ubun. Aku tidak perlu diperintah 2 kali. Aku membungkuk sedikit, menundukkan kepala, tidak berani menatap sosok itu secara langsung. Suara gerakan seperti kain basah yang diseret terdengar pelan, mendekat, namun aku tidak berani bergerak meski 1 sentimeter. Hawa dingin menelusuri kulitku. Nafasku berhenti. Detik demi detik terasa seperti jam. Lalu, sosok itu berhenti tepat 2 langkah di depanku. Aroma busuk seperti tanah lembab bercampur besi menyengat hidungku. Aku menggigil, hampir kehilangan kesadaran. Ia bukan dari golongan yang mengenal cahaya, bisik jin itu. Suaranya kini sangat dekat seolah berdiri tepat di sampingku. Ia adalah penanda, utusan dari mereka yang ingin mengambil perlindunganmu. Jantungku serasa berhenti mendadak ketika sosok itu mengeluarkan suara aneh, semacam gumaman panjang, parau, dan tidak manusiawi. Lalu dalam sekejap, hawa dingin itu menghilang. Aku mengangkat wajah perlahan. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya lorong gelap yang diterangi remang lampu halaman. Lututku lemas. Aku terjatuh, bersandar pada dinding dengan nafas tersengal. Aku memperingatkanmu, kata jin itu, apa yang menanti di depan bukan sekadar gangguan. Mereka ingin memutuskan perjanjianmu, dan jika berhasil, engkau tidak hanya kehilangan perlindungan, tetapi juga cahaya dalam jiwamu. Kata-kata itu membuatku sadar bahwa selama ini aku terlalu menganggap enteng betapa besar konflik antara 2 sisi dunia gaib yang kini mengincar langkahku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bertanya-tanya, apakah penglaris baik yang kuberikan itu adalah berkah besar, atau awal dari sebuah pertarungan dengan bayang-bayang yang tidak pernah kuinginkan? Malam terakhir ketika semuanya mencapai puncaknya terjadi pada saat bulan tertutup awan hitam pekat dan angin berputar seperti pusaran yang tidak terlihat, membuat daun-daun pohon jambu di halaman bergetar seakan menahan sesuatu yang hendak turun dari langit. Suasananya berbeda, terlalu berat untuk ukuran malam biasa. Seperti ada medan tak kasat mata yang merentang di seluruh lingkungan rumahku, membuat setiap dengusan napas terdengar lebih keras. Setiap detik terasa lebih panjang, dan setiap bayangan tampak hidup. Aku sedang duduk di ruang tengah ketika tiba-tiba lampu mati serempak tanpa kilatan terlebih dahulu. Seolah ada tangan raksasa yang memutus seluruh aliran energi dalam sekejap. Gelap terlalu cepat datang, dan sebelum aku sempat menyentuh senter di rak, bau hangus samar muncul dari arah dapur. Disusul suara retakan kecil seperti benda rapuh yang diinjak perlahan. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Di tengah kegelapan itu, aku mendengar langkah-langkah lembut, bukan langkah manusia, tetapi seperti sesuatu yang tidak memiliki bentuk pasti, gerakannya bergelombang, tidak linear, dan terdengar tepat di belakangku. Mereka sudah masuk, suara jin muslim itu bergema, tapi kali ini berbeda. Suaranya terdengar terdesak, seolah ia pun sedang menahan sesuatu yang sangat kuat. Jangan berdiri, jangan bicara, dengarkan saja.
Tapi mana mungkin tubuhku bisa diam ketika udara di sekeliling terasa seperti dikunyah oleh kehadiran tak terlihat yang mendekat? Langkah-langkah itu berhenti tepat di samping telingaku, dan sensasi dingin menempel pada kulit pipi, dingin yang tidak pernah ada di dunia ini, dingin yang menembus, bukan menyentuh. Aku memejamkan mata, mengunci napas. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, dari kiri, kanan, lalu dari segala arah sekaligus, seperti puluhan suara yang tidak memiliki mulut, mengucapkan sesuatu dalam ritme yang tidak dimengerti manusia. Gumaman panjang, patah-patah, seolah mantra yang tercipta dari iri dan kebencian paling purba yang pernah ada. Mereka ingin memutus cahaya di dalam dirimu, bisik jin penjagaku, dan jika mereka berhasil, semua kebaikan yang pernah kau terima akan kembali padaku dalam bentuk paling gelap. Ucapannya membuat bulu kudukku berdiri setinggi-tingginya. Ruangan bergetar, bukan seperti gempa, tapi seperti seluruh rumah sedang ditarik oleh dua kekuatan yang saling menarik dengan cara yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara keras, seperti lemari kayu yang tergeser paksa, disusul suara desisan panjang yang membuat seluruh isi perutku berputar. Aku akhirnya memberanikan diri membuka sedikit mata, dan dalam remang sisa cahaya dari luar jendela, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Bayangan-bayangan yang tidak mengikuti bentuk tubuh manusia, melainkan menjalar seperti akar gelap yang memanjang di dinding, merayap, bertemu, lalu berpencar cepat seperti makhluk yang mencari celah masuk. Mereka seperti ranting hitam yang hidup, tapi tidak memiliki pusat tubuh. Dari tiap sudut ruangan, mereka muncul, menggeliat, seolah mencoba menyentuhku. Tetap diam, suara jin itu bergetar, dan baru kali ini aku mendengar rasa gentar di suaranya. Mereka lebih banyak daripada yang kukira. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras, dan dari tengah ruangan muncul cahaya tipis, hanya seukuran bara, tapi makin lama makin membesar, berubah menjadi garis-garis putih yang membentuk simbol seperti lingkaran tak sempurna. Cahaya itu bukan berasal dari dunia manusia. Cahayanya bukan silau, tapi menusuk langsung ke rasa takut paling dalam, membuat seluruh ruangan berdenyut. Bayangan-bayangan hitam itu berteriak, bukan seperti manusia menjerit, tapi seperti perabot kayu yang retak, seperti logam dipatahkan paksa. Cahaya itu membesar, membentuk pusaran kecil tepat di depan mataku. Itu peranku, ujar jin tersebut, suaranya kembali kokoh, cahaya yang kau terima dariku, kau tidak pernah memintanya untuk kekayaan saja. Kau menerimanya dengan hati yang tidak menuntut. Itu membuatnya jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Ruangan dipenuhi suara mendesis, dan satu persatu bayangan hitam itu tertarik oleh pusaran cahaya, seperti akar gelap yang tersedot, meronta, menjerit, lalu menghilang tanpa bekas. Setiap makhluk yang tersedot membuat suhu ruangan naik dan turun drastis, seperti badai yang terjadi di dalam rumah. Tubuhku tak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan bagaimana cahaya dan gelap saling mencabik satu sama lain. Tiba-tiba salah satu bayangan hitam yang lebih besar, lebih padat, melompat ke arahku. Kali ini wujudnya lebih jelas, seperti manusia besar, tapi tubuhnya tidak stabil, membentuk dan menghapus dirinya sendiri dalam waktu bersamaan. Ia melompat dengan kecepatan mengerikan. Aku menjerit, tapi sebelum suara keluar, cahaya di tengah ruangan meledak, menguat, membentuk perisai yang menepis makhluk itu hingga terpental menghantam dinding dengan suara seperti batu besar pecah. Akhirnya mereka mengerahkan yang terkuat, ujar jin penjagaku. Bersiaplah. Makhluk itu bangkit lagi, kali ini lebih marah. Tubuhnya bergetar seperti pecahan gelap yang mencoba bersatu namun terus retak-retak. Matanya, jika itu bisa disebut mata, terbuka, dua lubang kosong yang memancarkan kebencian murni. Ia mengeluarkan raungan rendah, lalu berlari ke arahnya, dan sebelum aku sempat berteriak, suara jin itu menggelegar dari segala arah. Tutup mata. Aku mematuhinya.
Cahaya meledak lebih besar. Rumah bergetar seperti dihantam badai. Suara aneh terdengar, campuran jeritan, desis, dan suara benda patah. Lalu, semuanya berhenti. Hening. Benar-benar hening. Aku membuka mata perlahan, dan ruangan sudah kembali seperti sebelumnya. Gelap, tetapi tidak menekan. Bayangan-bayangan hitam itu hilang, lenyap semua tanpa sisa. Pusaran cahaya perlahan mengecil, lalu padam seperti bara api yang tertiup angin. Sudah selesai, suara jin itu terdengar. Kali ini lembut seperti biasa. Mereka tidak akan kembali. Cahaya yang kau terima kini menyatu dalam dirimu. Aku mengusap wajah, masih gemetar. Apakah kau juga pergi? Tanyaku dengan suara yang pecah. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, perjanjianku denganmu telah selesai. Penglaris baik telah tertanam. Kau tidak lagi membutuhkan penjaga eksternal. Hati yang bersih cukup untuk memanggil cahaya. Suaranya perlahan memudar, seperti angin yang menjauh. Aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya kembali ke tempatku. Bila suatu hari kau tersesat, panggillah aku bukan dengan suara, tapi dengan niat. Setelah itu, rumah kembali sunyi. Lampu menyala. Angin kembali normal. Dan aku berdiri di tengah ruangan yang baru saja menjadi medan pertarungan antara cahaya dan gelap. Hidupku memang berubah selamanya setelah malam itu, tapi bukan karena aku diberi penglaris. Melainkan karena aku belajar bahwa kebaikan, ketika diterima dengan niat yang benar, selalu akan mendapat penjagaan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia. Cerita selesai.